wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, hari ini kita mengawali pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk Faiz ingin doa. Mari kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua, ada yang tidak berangkat? Tidak, Pak. Hadir semua ya? Iya. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu kita melakukan pembiasaan seperti biasanya, yaitu pembiasaan membaca surat Pen atau juz am. Nah, oke, kita baca surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua anak-anak silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia adalah milikku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, bangku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, anak silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita belajar mengenai Quran surat At-Tasin.
marilah kita sebagai seorang muslim, muslimah, anak-anak yang soleh dan solehah harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya apa? Membaca Al-Quran, terus Al-Quran, melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, ya, melaksanakan thalabul ilmi yaitu mengaji, ya. Di sini anak-anak suka mengaji? Nah, sore atau malam maksudnya? Oke. Selanjutnya yaitu mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang paling mulia? Ada yang tahu? Mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang paling mulia? Karena mempunyai akal pikiran sekali, yaitu manusia mempunyai akal pikiran, nafsu, sehingga akal pikiran mengelola nafsu sehingga melaksanakan segala perintah Allah yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, selanjutnya yaitu kita hari ini belajar mengenai Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi, ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat membaca surat At-Tin, memahami surat At-Tin dengan baik, ya. Siswa memahami makna Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Siswa mengetahui pentingnya silaturahmi berdasarkan hadis. Siswa dapat mengamalkan nilai-nilai Quran surat At-Tin dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya Alfian akan menjelaskan mengenai mari mengaji dan mengaji Quran surat At-Tin, ya, tentang silaturahmi. Mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4, ya. Mari kita membaca surat At-Tin bersama-sama, ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Oke, artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembelasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah adalah hakim yang adil? Surat tadi surat At-Tin, ya, dan juga beserta artinya. Nah, selanjutnya hadis tentang silaturahmi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambut tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sebagai insan yang mulia, kita silaturahmi yaitu mendatangkan keberkahan dan rezeki dan umur yang panjang. Dan selanjutnya yaitu mempererat hubungan dengan keluarga, teman, tetangga, dan juga menjalankan perintah agama. Oke. Kita sebagai seorang yang berbakti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menaati segala perintahnya, harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya membaca dan memahami
Al-Quran secara rutin ya, seperti tadarus Al-Quran, mengaji di surau, di TPA ya, menghormati orang tua dan guru, menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, tetangga, berbuat baik pada semua makhluk. Pesan Pak Alfian, pesan Pak Guru yaitu jadilah anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi. Siapa yang suka berdiskusi? Nah, kita akan berdiskusi dengan mengerjakan proyek yaitu membuat poster mengenai pesan moral surat Atin. Nanti kalian cari satu pesan moral surat Atin. Setelah itu kalian gambarkan pesan moral itu dengan sebaik-baiknya. Dari gambar itu dijelaskan mengenai cerminan pesan moral surat Atin. Oke, selanjutnya jadi Bapak bagikan lembar kerja beserta didiknya ya. Oke, silakan kalian pertama kelompok berapa ditulis di situ ya. Untuk kelompok 1 yaitu ketuanya Umay ya. Kelompok 2 ketuanya Faiz. Yang kelompok 3 ketuanya yaitu Narendra. Oke. Silakan ditulis nama kelompoknya. Petunjuknya yaitu buatlah poster berisi pesan moral disertai keterangan dan gambar yang mencerminkan pesan moral tersebut dalam surat Atin. Ayo ditulis dulu. Tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 2 kamu. Namanya ditulis. Kelompok 3 ya. Nah, silakan mengerjakan gambar mengenai surat Atin yaitu yang mencerminkan pesan moral surat Atin. Ayo. Nanti boleh diwarnai, yang mempunyai pewarna silakan dikeluarkan ya. Jadi bisa dilukis menggunakan pensil dulu, digambar menggunakan pensil dulu, setelah itu bisa diwarnai. Gimana ada kesulitan enggak? Tidak. Bisa barang nanti dituliskan pada selesai gambar menulis pesan moralnya ya, ditulis keterangannya, ditulis tadi ada keterangannya kan, kamu sudah nulis nih. Nah, ini yang ketiga, ini yang atas, ini yang bawahnya ya. Yuk gantian nulisnya.
Ya, namanya siapa aja? Ya. Bawahnya boleh, situ boleh. Bawahnya. Cukup nggak? Sudah selesai menulis nama kelompoknya? Siapa yang mau presentasi duluan? Yuk, angkat tangan. Oke, kelompok 1 dulu ya. Ketuanya yaitu Iman. Oke, nanti baca yang tadi Iman. Sudah disiapkan. Silakan, sudah dibuat, silakan untuk dipresentasikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Mengenai pesan moral Quran surat At-Tin. Ya, lanjutkan. Pesan moral Quran surat At-Tin. Pentingnya keimanan dan amal soleh. Surat At-Tin mengingatkan kita bahwa manusia menciptakan dalam keadaan Lain, perhatikan. baik fitrah dan memiliki potensi untuk menjadi makhluk mulia. Namun untuk mencapai kemuliaan sejati kita harus memiliki iman yang kuat dan beramal saleh. Surah ini menegaskan bahwa hanya orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan baik yang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Gambar pohon yang tumbuh subur di tengah alam yang indah, melambangkan hasil dari amal saleh yang tumbuh dan berkembang seperti pohon yang Sudah? Demikian. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di tangan dulu. Satu. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok yang diketuai oleh Manis. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil hasil kerja dari kelompok 2. Terus. Dibaca. Pesan moral Quran surat At-Tin. Pentingnya syukur kepada Allah. Kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena Allah yang telah menciptakan kita dalam keadaan yang baik. Dengan syukur, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Gambar anak yang sedang berdoa, 2 tangan terbuka.
Keempat, dua tangan terbuka menghadap ke langit dengan latar belakang langit cerah atau matahari terbenam, melambangkan doa syukur kepada Allah. Ya. Sudah? Sudah? Demikian presentasi Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, ayo orang ketiga. Tuai oleh apa? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Pesan malam Quran surat At-Tin. Kebaikan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Surat At-Tin mengajarkan bahwa orang-orang yang berbuat baik, yang mengajak iman dan amal saleh, mereka akan mendapat balasan yang baik dari Allah. Sebaliknya, mereka yang tidak memperhatikan hal tersebut akan menerima kerugian. Gambar bunga yang tumbuh dari tanah. Ilustrasi bunga yang tumbuh dari tanah yang subur, yang melambangkan bahwa perbuatan baik meskipun kecil akan tumbuh dan berbuah kebaikan yang lebih besar di masa depan. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah tadi presentasi dari pesan moral Quran surat yang pertama yaitu pentingnya keimanan dan amal soleh. Yang kedua yaitu pentingnya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu kebaikan pasti akan membuahkan hasil yang setimpal, yaitu kita beribadah kepada Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan bernyanyi dari pesan surat At-Tin dengan lagu nadanya yaitu Kasih Ibu. Kita bernyanyi bersama-sama. Jangan lupa untuk tepuk tangannya ya. Ayo tangan. Surat At-Tin pesan pokoknya manusia makhluk sempurna. Oleh karenanya kita harus bisa melaksanakan perintahnya. Jika durhaka kan masuk neraka, tempat yang serendah-rendahnya. Harus beriman dan beramal soleh, pahala takut terus diperoleh. Harus percaya adanya kiamat, pasti akan datang mendekat.
akan mengerjakan tugas individu, yaitu mengerjakan soal pilihan ganda dan isian singkat ya. Bapak bagikan lembar kerjanya, silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Oke? Silakan ditulis nama dan kelasnya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Ya, jangan melihat hasil temannya. Percaya diri karena kita semua pasti bisa. Oke? Sudah semuanya anak-anak? Sudah. Kumpulkan tugasnya ya. Kumpul tugas. Kumpul dari satu tiga. Oke, hari ini kita pembelajarannya kesimpulannya yaitu mengenai pesan moral Quran surat Atin. Yang pertama tadi apa? Pentingnya keimanan dan amal soleh. Pentingnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan melaksanakan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa sehingga kita apa? Melakukan amal soleh dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu dan terakhir bahwa kebaikan kita pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu. Contohnya dari kebaikan itu mendapatkan pahala. Oke. Paham anak-anak untuk pelajaran hari ini? Oke, selanjutnya apakah anak-anak suka dengan pelajaran hari ini? Suka. Senang atau bahagia? Bahagia. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Silakan Pak Wis untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang kita berdoa.